Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siniar Skotnema, di mana kita dengan tamu kita akan bercerita tentang kegiatan pramuka, mulai dari pertama kali terjun ke pramuka, pengalaman-pengalaman menarik, sampai dengan apa yang didapat dari pramuka. Sesuai dengan tagline kita, setiap ikatan simpul, ada cerita yang muncul. Wah, keren. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang Pradana Putra yang baru saja hari ini juga tanggal 28 Agustus 2021 ini dilantik sebagai Pramuka Garuda yang merupakan tingkatan tertinggi ya? Tingkatan tertinggi di pramuka. Jadi siaga juga ada Garudanya, penegak ada sampai sekarang ya penegak ya? Ya, penegak sebagai seorang Pramuka Garuda. Yaitu kita kenalan dulu dengan Kak siapa? Kak Azam. Kak Azam? Nama lengkapnya Emalu dan Azam. Biasa dipanggil Kak Azam. Biasa dipanggil Kak Azam. Kak Azam ini seorang Pradana Putra di SMA Negeri Mojagung, Ambalan Gajah Mada dan Tribuna Tunggadewi. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, habis dilantik sebagai Pramuka Garuda ya, masa nggak baik? Gimana perasaannya Kak? Ya, senang sih. Seneng, terus bangga juga sama diri sendiri, terus kayak gimana ya? Ya nggak nyangka gitu bisa sampai sejauh ini di dalam pramuka gitu. Ya. Tanda sebagai seorang Pramuka Garuda boleh ditunjukkan? Iya. Iya. Ini apa tanda jabatan apa tanda kecakapan? Tanda pramuka Garuda. Tandanya Pramuka Garuda ya. Warna kuning untuk penegak. Untuk penegak. Ya. Gimana Kak ceritanya? Kok bisa sih? Katanya nggak nyangka bisa jadi Pramuka Garuda. Gimana ceritanya kok tiba-tiba Anda? Soalnya sebagai informasi, Ambalan SMA Negeri Mojagung itu jarang banget ada yang menjadi seorang Pramuka Garuda. Dapat gelar Pramuka Garuda itu jarang banget. Cuman tahun ini angkatan ini loh yang dapat. Gimana Kak ceritanya Kak? Ya, jadi kan gini awalnya. Untuk pertama niat untuk ikut Pramuka Garuda ini sebenarnya kan gini. Kemarin itu dari awalnya kan kita sempat lomba gugus unggul kan gitu. Iya. Kita sudah menyiapkan banyak hal di situ. Nah, ambalan kita ini lemahnya di Pramuka Garuda. Lemah di situ. Lemah di Pramuka Garuda. Akhirnya nggak lolos. Nggak lolos karena kita nggak punya sama sekali waktu itu, nggak punya sama sekali Pramuka Garuda. Terus akhirnya dirintis oleh angkatan atasku. Iya. Nah, dia itu juga ada Pramuka Garuda, cuma dua orang. Itu sama sekali belum tahu gimana Pramuka Garuda, pemberkasannya seperti apa, itu masih belum tahu. Akhirnya dia sudah jadi Garuda. Nah, kita sebagai angkatan bawahnya otomatis harus meneruskan dan harus lebih banyak dari itu gitu kan. Akhirnya itu membuat dorongan untuk angkatan kita supaya berarti angkatan kita harus banyak nih yang ikut Pramuka Garuda kayak gitu. Dari yang awalnya cuma 2 Pramuka Garuda, sekarang sudah bertambah jadi berapa Kak? Sekarang tadi yang dilantik ada 15 anak. Ya, yang barusan dilantik ada 15 anak sebagai Pramuka Garuda. Luar biasa sekali ya. Jadi latar belakangnya karena itu ya, karena kalah di gugus unggul, kemudian mencoba memperbaiki sampai sekarang mencetak 15 Pramuka Garuda yang baru gitu ya. Iya. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam tentang Kak Azam. Ceritanya bagaimana, pertama kali ikut pramuka bagaimana, kemudian kegiatan yang menarik menurut dia, kegiatan apa, sampai dengan apa yang didapat dari kegiatan pramuka ini. Pertama Kak, saya pengen tahu gimana ceritanya Kak Azam pertama kali ikut kegiatan pramuka. Pertama kali banget gitu kan. Iya. Pramuka kan dari dulu kan sebenarnya dari aku masih SD kan udah ada kan. SD ku udah ada pramukanya kayak gitu. Iya. Lah, aku pas masih SD, SMP itu nggak suka banget sama pramuka, jujur. Nggak suka banget bahkan. Tipikal itu ya yang datang cuman dengerin cerita pulang gitu. Iya. Iya kayak apa ya? Dulu itu kayak pandanganku waktu SD SMP gitu, ikut pramuka gitu. Kelihatannya kayak ya menurutku membosankan aja. Membosankan, terus manfaatnya pun aku nggak tahu di situ manfaatnya apa yang buang waktu menurutku waktu itu ya. Terus nggak jelas banget kayak gitu. Terus baru SMA ini kan awalnya aku sekolah ke Semanema gitu. Terus aku berpikir lagi, wah kalau misalkan aku sekolah gini ya,
terus datang ke sekolah cuma buat belajar pulang gitu aja. Wah itu bosenin banget. Hidup no life itu. Akhirnya kan aku gini, wah kalau hidupku dibuat kayak gitu itu enggak, bukan hidup sia-sia banget ya, sia-sia banget. Aku enggak suka yang model kayak gitu. Akhirnya aku coba cari ekstra. Ya, dari situ aku mulai cari tahu ekstra apa sih yang di SMA Negeri Mojagung ini sekiranya besar, unggul, terus aku bisa dapat banyak hal dari situ kayak gitu kan. Ya, setelah itu kan setelah MPLS waktu itu ada kegiatan PTA. Kan kegiatan tahunannya wajibnya ya. Setelah itu dari situ aku ikut 8 kegiatan, aku ikut hydromodeling. Dari situ aku mulai tertarik. Wah, pramuka kok bisa kayak gini ya, keren banget kayak gitu, buat kapal, terus tiap kegiatannya itu kreatif gitu. Kok kesannya kayak apa ya, pandanganku beda banget kayak waktu aku dulu SD terus SMP kayak gitu. Lebih apa ya, ada yang beda gitu saat masuk SMA pramukanya. Iya. Terus aku berpikir kayak gini, wah aku bisa banyak belajar dari sini. Aku bisa menemukan banyak hal baru yang mungkin apa ya, bertolak belakang sama pandanganku waktu itu. Mungkin kayak gitu. Nah, akhirnya aku diajak sama salah satu kakak DA waktu itu, ditawari buat gabung Dewan Ambalan. Setelah itu aku gabung. Akhirnya kayak gitu. Gitu ya. Berarti saat awal sekali setelah MPLS itu, ekstra yang pertama kali dikunjungi pramuka ya? Iya, pramuka. Masa pramuka? Kan masih ada ekstra lain kan dong. Gini kan biasanya kan habis MPLS itu kayak ada apa ya? Kayak ekstra itu ditunjukin semua kayak gitu. Demo ekstra gitu ya. Demo ekstra itu namanya ya. Setelah demo ekstra itu coba aku lihat-lihat kan ekstra di situ apa aja, aku yang kepinginnya di mana gitu. Nah, kayaknya apa ya, biasa gitu. Mohon maaf ya sebenarnya ya. Kayak aku kan nggak tertarik ke situ, nggak ada hal yang buat aku itu kayak aku harus di sini kayak gitu. Akhirnya ketemunya kan di pramuka. Padahal ada banyak loh ekstra lain. Banyak banget. Hanya perlu demo ekstranya itu menarik. Ada Paskibra itu tahu sendiri lah ekstranya bagaimana, keren anaknya. Tapi pramuka nggak pakai demo ekstra waktu itu ya. Cuman demo ekstranya ya waktu PTA itu. Dan akhirnya adalah yang menarik dari yang beda gitu dari pramuka di SMA sama saat waktu SMP. Tadi ceritanya saat SD beda banget ya. Kemudian Kak, setelah ikut masuk ke pramuka nih, gimana ceritanya kok bisa sampai ke menjabat sebagai seorang pradana putra gitu ya? Gimana teman-temannya, masa nggak ada kompetisi sama teman-teman yang lain gitu? Kalau itu sih banyak banget ya kegiatan yang mungkin hal baru yang berkesan buat aku kan kayak gitu. Awalnya kan dulu itu ya nggak nyangka kalau bisa jadi pradana putra gitu. Kan apa ya, aku kan di pramuka itu mencari apapun yang menurutku menarik ya aku pelajari terus kayak gitu. Pengalaman kompetisi waktu itu kan dapat gini ya, menurutku agak berkesan ya gitu. Waktu itu aku ikut fotografi kan. Ikut fotografi terus aku mulai mempelajari itu, terus kalah. Waktu itu tahun berapa ya, 2019 atau 2020 yang waktu lomba di SHS itu. Aku ikut lomba itu fotografi. Lomba SHS yang ke SHS keempat kalau nggak salah. Keempat, berarti tahun 2020 lah. 2020 itu. Aku kalah. Dari situ yang hal berbeda yang ada di pramuka itu kayak gini. Kita setelah kalah dalam kompetisi, kita akan dapat dorongan, dapat motivasi dan kita tertantang di situ. Aku jadi kayak lebih mendalami lagi. Kayak apa ya, nggak terima sama kekalahan. Ya waktu itu juga menangin lomba bisnis plan juga. Itu menurutku juga berkesan kan, pertama kali kita bisnis plan kayak gitu. Banyak banget sih manfaatnya buat diterapin di kehidupan bisnis plan itu. Nah, balik lagi ke fotografi tadi. Setelah kalah, aku mulai mempelajari lagi salahku itu tadi di mana, kok bisa kalah kayak gitu. Mulai mengevaluasi. Akhirnya aku bisa dapat balas dendam di kompetisi logika kemarin di UNESA yang tingkatnya nasional. Alhamdulillah dapat juara 2. Mantap. Jadi kayak gitu. Jadi kesannya di pramuka itu kita setelah
apapun itu pasti banyak makna di dalamnya kayak gitu. Iya. Entah itu kompetisi, menang, kalah, setiap kegiatan, perjalanan di dalam organisasi banyak banget pokoknya. Ya. Oke. Kemudian gimana kok ceritanya sampai Kak Azam memegang jabatan jadi Pradana Putra? Ya, gimana ya awalnya? Soalnya saya tahu angkatan Anda laki-lakinya di bawah 5. Iya, tidak sampai itu. 5. Awalnya kan ikut DA ya, itu kan Iya. banyak banget laki-lakinya. Lama-lama ya Makin makin menipis gitu. Nah, aku nggak tahu ya kenapa ya, banyak faktor mungkin ya dari mereka. Iya. Kebetulan aku yang mungkin lebih lama, lebih Sampai sekarang kelas berapa Kak? kelas 12. Kelas 12. Angkatan Kakak Azam yang sampai sekarang masih ikut pramuka berapa? Yang Laki-lakinya berapa? Perempuannya berapa? Laki-lakinya ada 2. 2. Terus perempuannya ada berapa ya? Pokoknya totalnya ada 9, laki-lakinya itu 3. 9 sama laki-lakinya 3. Mengenaskan sekali, Bung. Mengenaskan. Emang itu ya kesulitannya pramuka di SMA itu selalu jadi gimana? Ekstrakurikuler yang apa ya? Dipandang sebelah mata gitu. Padahal banyak loh manfaatnya ikut kegiatan pramuka, mulai dari pembenahan sifat karakter diri, kemudian ikut lomba-lomba seperti ini loh. Iya. Ikut lomba-lomba seperti ini bisa membantu banget teman-teman dalam mengasah ilmu baru, kemudian sertifikat lombanya ini bisa digunakan Bisa digunakan untuk cari PTN, kemudian ya banyak lah yang bisa didapat. Jadi gimana ya, pramuka ini memang boleh dipandang sebelah mata ya, cuman manfaat yang kita terima itu nyata sekali. Sekali. Oke, selanjutnya Kak, tadi kan sudah diceritakan tuh pengalaman yang menarik waktu saat menang lomba, saat kalah, kemudian memperbaiki, balas dendam di lomba berikutnya. Ada lagi nggak Kak pengalaman lomba yang sekiranya paling menarik gitu? Ada. Jadi kayak gini. Waktu kemarin lomba di LPP, Ya. itu kan kita banyak banget tuh nyiapin. Nah, pengalaman aku yang berkesan juga yuk. Ya. Waktu itu aku nggak pulang, jadi nggak pulang ke rumah. Nggak pulang. Nggak Ngapain? pulang. Waktu itu habis nyiapin lomba, Ya. terus aku ke ngopi gitu kan, ngopi. Terus sampai ketiduran di warungnya itu. Ketiduran di warung. Ketiduran di warungnya sampai besoknya. Besoknya. Iya, Berarti sampai besoknya nggak sekolah? Nggak, waktu itu kan Pak libur waktu itu. Wah, libur. Iya. Jangan Kita- sampai karena Anda ikut lomba nggak ikut sekolah besoknya. Itu benar-benar berkesan banget sih. Tapi menang. Alhamdulillah dapat juara umum 3. Juara umum 3. Menang lomba apa waktu itu? Lomba LPP di STKIP PGRI Jombang. Ya. Lomba apa aja itu? Mata lombanya atau Ya, mata yang lomba menang? kegiatan lomba yang menang gitu. Yang menang itu ada lomba Putra Putri LPP, terus ada pioneering PI, terus ada sport influencer, terus ada apa lagi ya? Oh, udah cuma itu. Cuman itu. Yang menang. Dan kalau kalian bisa lihat ya, di sini ini tolong diambilkan. Di sini nih pialanya menang lomba kemarin. Iya. Piala yang Waktu di kemarin. LPP lumayan besar loh. Kelihatan ya? Ini piala juara umum 3 loh katanya. Berat ini Kak. Berat banget. Ini yang menang lomba kemarin ya? Iya. Yang juara umum 3. Kelihatan nggak? Nah, berat banget. Gede banget ini. Kalau ditaruh di sanggar cukup nggak muat ya. Nah, boleh dipinggirkan ya, boleh dipinggirkan. Kayaknya butuh 2 orang ini buat ngangkat. Nah, lanjut Kak, kan tadi kayaknya persiapannya udah matang banget tuh, udah ngoyo banget sampai ketiduran loh di warung kopi. Kira-kira puas nggak dengan kemenangannya? Padahal kan gimana ya, usahanya udah berat banget, udah besar banget, tapi kok ternyata cuma menang juara umum 3 gitu. Padahal kan bisa juara umum 1 tuh. Nah jadi gini sebenarnya. Apa itu pengalaman beberapa kali lomba, Iya. itu mengalami kekecewaan. Kekecewaan. Iya kayak gitu. Jadi waktu di SHS itu, waktu itu sudah ada pengumuman kita itu dapat juara umum 1 waktu itu. Iya. Udah juara umum kayak gitu. Ternyata setelah itu ada revisi dari panitia kayak gitu. Iya. Tiba-tiba kita turun kayak gitu. Iya. Jadi juara apa ya? Yang Yang aslinya juara umum 1. ya juara umum
terus jadi kegeser jadi juara favorit 1 kan, ada favorit 3, 2, 1 baru juara umum itu. Juara umumnya cuma 1. Nah, kita sebenarnya juara umum jadi turun waktu itu. Itu cukup membuat apa ya? Membuat kekecewaan sebenarnya. Jadi kayak mau lomba lagi tuh. Nanti gimana kayak gitu. Setelah itu terulang lagi di LPP terulang lagi kekecewaan itu. Jadi kita ada pengumuman nih misalnya mata lomba ini misalnya kayak gitu udah juara gitu. Setelah itu revisi lagi kita jadi turun, bahkan jadi nggak dapat juara kayak gitu. Ada mata lomba yang harusnya menang ya, terus jadi turun kayak gitu. Ya itu menurutku apa ya, cukup membuat mental breakdown mental breakdown kayak gitu. Berkesan banget, dan aku juga kayak sebagai leader ya kayak gimana ya, bener-bener ngatur apa ya perasaannya teman-temanku kan gitu, mengolah rasa teman-teman itu yang bener-bener aku dapat di organisasi yang mungkin nggak bisa didapat di tempat lain kayak gitu. Iya. Nah, ngomongin tentang mengolah rasa tadi, apa-apa yang didapat dari pramuka tadi. Nah, menurut Kak Azam, apa sih perubahan yang dialami Kak Azam selama ikut pramuka sampai saat ini gitu loh? Apa yang didapat gitu? Ilmu-ilmu, kemudian perubahan karakter, boleh diceritain Kak? Boleh. Jadi kan gini, aku itu dulu waktu pertama ditawari mau ikut pramuka juga masih bingung gitu. Karena apa ya? Aku nggak punya background pramuka sebelumnya, nggak suka banget kan gitu. Sebelumnya juga bisa dibilang anak yang apa ya? Apatis? Bukan, apa ya? Ansos. Nakal lah kayak gitu. Nakal banget aku itu. Nakal-nakalnya anak. Nakal banget kayak gitu. Sejak dari SD udah nakal banget anaknya kan. Setelah itu aku gini, waktu mau ikut pramuka kan. Wah, masa aku ikut pramuka? Pramuka ini kan tempatnya orang-orang baik semua di situ. Tempatnya orang-orang baik. Disiplin, berani dan setia. Pokoknya yang baik semuanya ada di pramuka kayak gitu. Wah, masa isok gak yo kan kayak gitu. Isok gak yo aku gini. Akhirnya kalau misalkan aku gini terus kan nggak ada perubahan sama sekali ya. Akhirnya aku ikut aja. Jadi perubahannya terutama ya dari segi itu. Aku bisa tahu banyak hal misalkan. Jadi membuat mengembangkan diri lebih baik lah. Gak lagi ke urusan yang nakal-nakal tadi. Ini adalah cara saya untuk meninggalkan hal-hal negatif di belakang waktu itu kan kayak gitu. Terus di hari pramuka ini saya mendapat banyak gambaran atau pandangan-pandangan yang sangat nggak saya sangka bisa melihat kayak gitu. Misalkan kita waktu itu juga ada kayak setiap kita ada banjir nih misalnya, banjir kita langsung turun ke situ buat nolongin kayak gitu. Kita jadi tahu nih susahnya orang-orang waktu itu, misalkan cara-cara mengatur orang kayak gitu, biar bisa bisa membuat suatu proses yang dalam proses itu membuat tujuannya itu ke kebaikan kayak gitu. Itu banyak banget kayak baksos waktu itu kan sering kita buat baksos. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini ya. Masa pandemi kayak gini. SMA Negeri Mojo Agung juga, pramukanya SMA Negeri Mojo Agung juga sering mengadakan bakti sosial, bagi-bagikan kalau boleh tahu? Ada bagi-bagi, waktu pertama kali itu bagi-bagi masker kita. Terus setelah itu lanjut ke bagi-bagi sembako. Kayak gitu. Terus apa lagi? Udah sih bagi-bagi sembako itu. Gitu. Kepedulian atas sesama tetap dibangun di sini, tetap dijaga gitu. Kemudian katanya Kak Azam ini waktu kelas 11 itu kan juga ikut ekstra lain ya Kak? Sempat join 2 ekstra sampai akhirnya sampai sekarang masih dari kelas 10. Jadi aku di SMA Negeri Mojo Agung itu ikut 2 ekstra. Yang satunya pramuka, yang satunya apa Kak? Yang satunya ikut paskib. Ya. Kalau boleh tahu Kak, itu kan susah banget bagi waktunya itu. Antara ekstra satu dengan ekstra yang lain, sama-sama disiplinnya soalnya. Yang paskib disiplin latihan, yang pramuka disiplin rapat. Udah. Nah, bener-bener. Itu gimana Kak cara bagi waktunya? Apalagi untuk anak SMA gitu ya. Ya awalnya gimana ya? Kalau dari cara bagi waktunya kita harus punya peran besar dulu di situ. Jadi di pramuka kita punya peran, di paskib kita juga punya peran. Jadi di situ lingkupnya teman-temannya di situ bisa saling mengerti lah. Paskib ini juga ngerti saya masih repot di ini dulu. Pramuka juga sama. Aku masih sibuk di paskib, harus didahulukan kayak gitu. Manajemen
yang lebih penting dulu lah kayak gitu. Yang mana yang jadi prioritas dulu ya? Ya, mana yang jadi prioritas, mana yang lebih harus didahulukan. Pembagian waktu benar-benar sulit banget sih. Itu pelajaran besar banget sih juga. Pengalaman yang besar, pelajaran yang besar juga buat saya. Jadi kan apalagi pramuka sama paskib itu di SMA Negeri Mojagung kebetulan ekstra yang besar di situ. Iya. Sama-sama ekstra yang besar dari dulu juga. Sama-sama kompetitif ya harusnya. Sama-sama kompetitif kayak gitu. Jadi aku ada di dua pihak itu juga susah banget sih. Alhamdulillah ya teman-teman bisa mengerti kayak gitu. Berarti saling mengerti paling penting. Yang mana yang paling jadi prioritas ya. Iya. Oke, Kak Azam sudah cerita tentang apa yang didapat dari pramuka, dan terakhir Kak, pertanyaan saya, kalau Kak Azam nggak ikut pramuka di SMA sejak awal ya, kira-kira Kak Azam jadi apa sekarang? Wah, gimana ya? Nggak tahu sih, mungkin jadi apa ya? Mungkin masih bisa jadi masih jadi anak yang nakal-nakal waktu dulu itu kayak gitu mungkin ya. Atau mungkin juga cari hal lain mungkin ya, mungkin sih tapi nggak bisa sepunya cerita ini gitu, nggak bisa banyak cerita di pramuka, di organisasi kayak gitu. Dan yang pasti nggak bisa dapat gelar Pramuka Garuda, yang pasti banget itu. Oke, itu sekedar cerita dari Kak Azam, cerita-ceritanya dikit, mulai dari gabung ikut pramuka, ikut-ikut kegiatan pramuka, sampai sekarang jadi seorang Pramuka Garuda. Luar biasa sekali ceritanya. Terima kasih Kak Azam sudah datang ke Siniar Skotnema, karena kami percaya Kak, di setiap sesuai dengan tagline kita ya. Di setiap ikatan simpul, pramuka kan tuh erat dengan mengikat ikan, kemudian pioneering. Nah itu karena kami paham di setiap ikatan simpul itu, setiap kegiatan kita, setiap kebaikan yang kita lakukan, itu pasti ada cerita yang muncul. Bener banget ya. Luar biasa, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih Kak Azam. Kalau mau lihat episode yang lain, boleh cek lagi di YouTube-nya Skotnema ID. Oke, sesuai bersamaan sesuai dengan tagline kita. Di setiap ikatan simpul ada cerita yang muncul, gitu ya. 1, 2, 3. Di setiap ikatan simpul ada cerita yang muncul. Oke. Sampai jumpa.